Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivintri Ramanda dengan NIM D22 2020 dari kelas D2214. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh yang ada di diri kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Jadi, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah, kita harus mengetahui berbagai organ yang ada di dalam sistem peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada, dan jantung berukuran sama dengan satu kepalan tangan pemiliknya. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh. Ada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Lalu yang ketiga yaitu darah. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Berikut ini struktur dari sistem peredaran darah. Pada nomor 1 adalah atrium kanan. Lalu, darah menuju nomor 2, yaitu vertikal kanan. Setelah itu, darah akan menuju nomor 3 yang dinamakan dengan arteri pulmonalis. Kenapa dinamakan pulmonalis? Karena darah meninggalkan jantung, berarti arteri, dan pulmonalis nama lain dari paru-paru. Lalu darah menuju pulmo atau paru-paru. Setelah itu, darah akan menuju ke nomor 5 yang dinamakan dengan vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis, darah akan menuju ke bawah, yaitu ke atrium kiri, atau nomor 6. Dari atrium kiri, darah akan menuju ke vertikal kiri, yaitu nomor 7. Setelah dari vertikal kiri, darah akan naik ke atas, yaitu menuju aorta. Nah, aorta ini yaitu arteri yang berukuran besar. Setelah dari aorta, darah akan menuju ke bawah yaitu ke nomor 9 yang dinamakan dengan pembuluh arteri. Dilanjutkan dengan nomor 10 yang dinamakan dengan arteriola. Nah, arteriola ini yaitu arteri yang memiliki ukuran lebih kecil. Arteriola ini juga menjadi penghubung ke organ, yaitu nomor 11. Nah, penghubung ke organ ini disebut dengan kapiler. Dari organ, kita akan menuju ke nomor 12, atau naik ke atas dinamakan dengan vena cava inferior. Lalu akan masuk lagi ke atrium kanan. Nah, pada proses ini ada nomor 13 yang disebut vena cava superior. Nah, perbedaan vena cava inferior dan vena cava superior yaitu vena cava inferior bertugas membawa darah dari jantung menuju ke kaki atau ke bawah, sedangkan vena cava superior membawa darah dari jantung ke atas yaitu ke kepala dan ke otak. Struktur sistem peredaran darah ini akan berlangsung secara terus-menerus setiap kali jantung berdenyut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana struktur sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar berarti dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Berarti kita mulai dari vertikal kiri, lalu ke aorta, lalu ke pembuluh arteri, lalu ke arteriola, lalu ke kapiler, lalu ke vena cava inferior, lalu ke atrium kanan.
Selanjutnya, sistem pembuluh darah kecil. Berarti dari jantung menuju ke paru-paru lalu ke jantung lagi. Berarti kita mulai dari vertikal kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke pulmo, lalu ke vena pulmonalis, lalu ke atrium kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian terpenting, yaitu pembuluh darah mana yang membawa O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Pada nomor separuh, pada bagian kiri membawa karbon dioksida atau CO2, sedangkan pada bagian kanan membawa oksigen atau O2. Kenapa? Saat darah menuju paru-paru, darah berwarna biru karena banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Tetapi saat bernapas kita menghirup oksigen atau O2. Oksigen tersebut kemudian diikat oleh darah dan darah menjadi warna merah. Saat itulah karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, darah menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dengan masih berwarna merah. Namun, saat oksigen dan sari makanannya dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida dan kembali menjadi warna biru. Nah, sekarang kalian pahamkan sistem peredaran darah manusia? Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.